Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih apa arti hebat yang sesungguhnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba menantang definisi kekuatan yang biasa kita dengar dan menemukan sebuah sudut pandang baru yang, siapa tahu, bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Coba deh, pikirin sejenak. Kalau saya bilang kata hebat atau kuat, apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian? Mungkin gambaran mahkota kekuasaan, tumpukan uang, atau piala kemenangan gitu kan? Nah, keinginan buat dapat semua itu, kekuasaan, kekayaan, kemenangan, itu tuh datangnya dari sesuatu yang dalam banget di diri kita. Yuk, kita coba bedah sedikit dorongan alami manusia buat jadi nomor satu ini. Coba deh ngaku aja, pasti ada kan bagian dari diri kita yang pengennya menang terus? Siapa sih yang suka kalah? Gak ada kan? Kita semua pengen jadi yang paling besar, paling baik, dan yang paling pertama dalam segala hal. Dan dorongan buat jadi lebih ini, wah bentuknya macam-macam. Seperti yang kita lihat di sini, bisa jadi keinginan buat menang debat, pengen punya kuasa, pengen punya harta yang melimpah, atau ya jadi sang juara. Ambisi kayak gini ada di mana-mana. Tapi tunggu dulu. Kalau kita udah dapat itu semua, terus apa? Buat apa sebenarnya? Nah, disinilah konsep yang kita bahas ini mulai membalikan segalanya. Coba deh bayangin bareng-bareng ya. Kamu ada di puncak, punya semua kekuatan dan pengaruh yang pernah kamu impikan. Semua orang nurut sama kamu. Terus, tambahin lagi bayangannya. Kamu juga punya harta yang gak ada habisnya. Apapun yang bisa dibeli pakai uang, itu punya kamu. Kamu udah mencapai puncak kesuksesan versi dunia deh. Terus pas kamu lagi di puncak-puncaknya dengan semua kuasa dan harta itu, tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang nampol banget. Dengan semua yang kamu punya itu, apakah kamu jadi berkat bagi banyak orang? Nah, disinilah letak masalahnya. Apa gunanya punya istana megah kalau di sekitarnya orang-orang pada kesusahan? Apa artinya kemenanganmu kalau orang-orang di sekitarmu menderita? Kehebatan yang cuma buat diri sendiri itu pada akhirnya rasanya kosong. Jadi kalau hebat sendirian itu ternyata hampa, terus definisi hebat yang sebenarnya tuh apa dong? Jawabannya itu ada di pergeseran cara pikir yang fundamental banget. Dari kekuatan atas orang lain menjadi kekuatan untuk orang lain. Jadi, kehebatan sejati itu bukan soal seberapa banyak yang bisa kamu kumpulin buat diri sendiri, tapi soal seberapa besar kapasitasmu buat ngangkat orang lain. Ini tentang kekuatan untuk mereka, bukan kekuatan di atas mereka. Prinsipnya simpel banget sebenarnya. Anggap aja setiap kelebihan yang kamu punya, entah itu bakat, sumber daya, atau kesempatan, itu bukan buat ditimbun. Kamu itu ibarat pipa, bukan bak penampungan, tugasmu menyalurkan, bukan menahan. Biar makin kebayang bedanya, yuk kita bandingin langsung dua model kekuatan yang benar-benar bertolak belakang ini. Kita lihat deh, dalam sejarah, banyak banget kan contoh model kekuatan yang pertama ini, bangsa-bangsa besar yang pakai kehebatannya malah buat nindas, buat perang, buat nyebar kekerasan. Mereka emang kuat, tapi kekuatan mereka itu merusak. Nah, bedanya kelihatan jelas banget di sini kan? Di kiri, kita punya kekuatan duniawi yang lambangnya kepalan tangan. Fokusnya ke dominasi, ke konflik. Di kanan, kekuatan sejati yang lambangnya tangan yang menopang. Fokusnya melayani, ngangkat sesama. Beda banget filosofinya. Oke, konsepnya udah dapat nih. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita terapin kekuatan sejati ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas langkah-langkah praktisnya. Ada 4 langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, sadari dulu kalau semua anugerah kita itu bukan cuma buat kita. Kedua, secara sadar, tolak keinginan buat merendahkan orang lain. Ketiga, jangan pasif, tapi proaktif bawa damai dan dukungan. Dan yang keempat, bagikan ceritamu biar bisa jadi kekuatan buat yang lain juga. Dan ini nih yang paling penting, prinsip ini tuh benar-benar diuji pas lagi susah. Justru di tengah krisis, entah itu krisis kesehatan atau ekonomi, saat semua orang lagi ngerasa tertekan, sekecil apapun tindakan kita buat saling bantu, dampaknya jadi gede banget. Dan ingat ya, berkat yang bisa kita bagiin itu bukan cuma soal duit loh, punya badan sehat, pikiran tenang, teman-teman yang suportif, bahkan sekedar kemampuan buat ngasih kata-kata semangat, itu semua adalah kekuatan yang luar biasa. Coba deh pikirin, berkat mana nih yang sering kita lupa buat bagiin? Jadi, kita tutup dengan renungan ini ya.
Kehebatan kita tuh nggak diukur dari seberapa tinggi kita manjat sendirian, tapi dari berapa banyak orang yang kita bantu buat ikut manjat bareng. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kekuatan apa yang bakal kamu bagiin hari ini?